Oke, selamat pagi semuanya. Training hari ini tanggal 29 Desember 2025, training terakhir di tahun ini. Tapi tahun depan tetap akan dilanjut lagi setiap hari Senin. Melanjutkan The Essence of Supervision, bab yang ketiga, karena bab kedua kemarin sudah dibahas sama Mas Gilang. Bab ketiga yaitu Responsibility of Supervision. Yang bisa dicek di grup itu sudah ada semuanya burangnya. Yang pertama itu managing workflow. Managing workflow itu penjelasannya ya, manager ya, atau supervisor itu bertanggung jawab itu mengatur alur kerja di setiap divisinya. Jika di toko kayak Wildan, mengatur dari orderan itu masuk, atau orderan itu masuk benar-benar harus sesuai dengan SOP kita, terus penjadwalannya, terus mulai produksinya itu harus dicek benar-benar agar yang diterima customer itu bisa sesuai dengan permintaannya. Apakah segampang itu? Enggak, pasti tidak. Pasti ada file desain itu harus dicek dulu, ya enggak, di ACC-kan dulu di grup clearing file, apakah yang di print nanti benar atau tidak. Dan dari pihak CS pun juga tidak semerta-merta gampang ACC. Padahal yang di ACC entah itu ukurannya benar atau tidak, kita tidak dicek, atau yang di print itu filenya benar-benar orderan yang customer minta atau bukan, karena pernah terjadi di beberapa cabang ukurannya salah, atau yang harusnya harusnya filenya A, yang di print filenya B. Itu pernah terjadi juga. Makanya di setiap ACC atau produksi konfirmasi ke CS itu harus benar-benar pihak CS itu mengecek. Seperti itu. Di sini pun juga bisa terjadi kayak finance ada kendala ini. Semisal Alicia, Mbak Feli, ini ada kendala yang sering terjadi ya, yang sering tak dengar itu kok saldo akhirnya tidak sesuai. Kenapa ya Mbak? Padahal sudah dimasukkan semua. Setelah diteliti, oh ternyata ada deposit ini yang belum masuk ke. Kan terkadang hal-hal yang sepele, walaupun sepele itu kan bisa berujung fatal. Seperti itu. Jadi setiap workflow itu supervisor atau penanggung jawab di divisi tersebut harus benar-benar menguasai, harus benar-benar mengerti alurnya seperti apa. Menurutku yang di sini semua itu leader, karena apa? Kalian itu memegang tanggung jawab sendiri-sendiri, dan di bawah kalian itu ada orangnya. Contoh Markus bertanggung jawab untuk bahan baku. Bawahannya Markus siapa? Ada Mas Dodi, Feli, tim finance. Tim finance ada ndak? Di bawahnya ada tim CS, tim produksi, tim konten ada, ya ndak? Tim Radit ada ada tim pembantunya Nufus, Mbak Arnis. Yos, apakah ada? Ada. Wiji. Jadi kalian juga harus mengerti workflow-nya itu seperti apa, alur kerja kalian. Jadi kalau tidak tahu, tanyakan saja. Jangan pernah malu bertanya. Jadi setiap kalian bingung itu tanyakan saja, Mas ini gimana ya? Mas kok kayak seperti ini ya? Biar semua itu tahu. Semua itu bisa menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Karena balik lagi yang pernah tak ajarkan, kita tidak bisa mengulangi waktu. Waktu 1 menit yang lalu itu sangat berharga. Jadi setiap ada kendala, sebisa mungkin langsung tanyakan kalau belum menemukan solusinya. Tapi kalau sudah menemukan solusinya, dicoba dulu. Belum tentu solusi yang kita berikan, belum tentu yang solusi yang saya berikan, Mas Gilang berikan, atau kalian berikan itu 100% benar. Dicoba dulu. Oh,
dicoba seperti ini. Semisal ada kendala pengiriman paling gampang lah pengiriman. Setiap pengiriman harus ada pengecekan, harus ada tandanya. Jika tidak ada tandanya gimana? Apakah pengiriman itu bakal salah? Kemungkinannya kan tidak saat itu juga. Akan tetapi jika ada kesalahan di satu pengiriman, kita rankingnya terlalu panjang. Kemarin siapa tuh yang making? Kok nggak ada tanda nih? Tapi kan kalau ada tanda nih kita bisa menuju langsung satu orang. Kita tidak membuang-buang waktu di mencari siapa yang making dan pengirimannya pakai apa, kenapa dikirim pakai itu, kan tidak terlalu lama. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Yang nomor 2, training new hires, mentraining karyawan baru. Kayak yang saya lakukan sama Mas Gilang setiap hari Senin, walaupun kalian bukan tim baru, akan tetapi kan saya dan Mas Gilang mendapatkan ilmu baru di Malang kemarin dari Coach Wahmi yang kita tularkan juga ke tim-tim yang ada. Biar apa? Biar mentraining itu bukan melulu harus tim baru ya, tapi tim lama pun juga harus kita training ulang juga. Karena apa? Terkadang itu ada beberapa SOP yang lupa atau beberapa SOP yang dilompati. Oh, aku nyoba nih, semisal nyoba nih paling enak itu semisal setiap pagi tim finance itu harus pengecek kas malam, klop tidak dengan yang dilaporkan. Terus mengecek toko itu kebersihannya bagaimana, kan ada laporannya sudah. Tak lompati aja, yang penting kan kas malamnya kebersihannya enggak tak cek. Nah, kalau menumpuk terus akhirnya apa? Akhirnya ada komplain, kok tokonya kotor banget ya? Mungkin komplainnya enggak ke kalian atau ke timnya, tapi langsung ke hotline aduan atau bahkan ke Pak Niko. Jadi setiap SOP yang pernah kita buat pun juga bisa dirubah, bisa diperbarui. Jadi aku berharap SOP yang sudah ada kita jalankan, dan SOP yang menurut kalian kurang efektif, infokan saja. Mas, ini menurut saya lebih bagusnya seperti ini. Ya kita coba. Kalau emang itu sesuai dan bisa diterapkan, kita coba. Tapi tidak semua ide itu kan juga harus terrealisasikan. Kalian menginfokan idenya itu apapun itu nggak masalah gitu loh. Menerurahkan ide, Mas enaknya gini loh, Mas enaknya gini. Oke, kita bahas idenya, kita bahas SOP barunya lebih efektif atau tidak. Aku dan Mas Gilang pasti akan memberikan beberapa sudut pandang yang baru biar kalian juga paham. Seperti itu. Jadi training tidak melulu tim baru terus. Pun juga yang dilakukan Pak Billy. Training kan training tim lama juga ikut di training. Karena apa? Yang kemarin saya ikut pas training di Makassar itu materinya baru dan langsung bisa diaplikasikan ke aplikasikan CS pada saat itu juga, tidak usah menunggu terlalu lama. Itu sudah bagus. Oke, sampai di situ. Lanjut yang nomor 3, creating and management team schedule. Nah, ini creating, membuat dan mengatur jadwal tim. Ini contohnya paling gampang, mengatur jadwal print, mengatur jadwal press, terus mengatur toko mana sih yang harus dicek dahulu. Kayak tim finance ini kan rata-rata megang dua toko ya, 2 toko. Semisal Tita Makassar dan Semarang, mungkin yang dicek dulu Makassar
karena mungkin yang dicek dulu Makassar. Oh bener ya, Makassar, karena transaksinya yang tidak begitu banyak daripada Semarang atau sebaliknya. Kalau dilihat dari penjualan per bulan ini, mungkin yang lebih banyak Makassar daripada Semarang. Nah, mungkin dicek dulu yang paling sedikit. Oh, kita bisa cek lebih teliti, baru nanti lanjut ke Makassarnya. Jadi, kalian pun juga harus punya jadwalnya sendiri. Oh, setiap pagi itu mappingnya aku harus ngecek apa dulu sih? Atau aku harus melakukan apa dulu sih? Itu kalian harus bisa. Kalau kalian tidak tahu, balik lagi, tanyakan saja. Kayak tim finance tanyakan ke Feli, kalau Feli nggak tahu mungkin bisa langsung tanya ke saya. Mungkin Nufus langsung tanya ke Radit. Yos kalau bingung langsung tanya ke saya atau Mas Gilang bisa. Markus pun juga seperti itu. Jadi penjadwalan itu benar-benar sangat penting. Karena apa? Penjadwalan menurutku itu penting karena kita bisa benar-benar terstruktur ya. Benar-benar bisa step by step. Jangan sampai lompat step. Melompati, oh ini gampang lah, nggak usah dicek. Jangan pernah menggampangkan SOP apapun itu. Karena sekalinya kamu melompati SOP, yang kalian dapatkan adalah pepatah Jepang yang biasanya Mas Gilang infokan. Masalah tapal kuda. Oke, sampai di situ ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut nomor 4, reporting to HR and senior manager. Belum? Oke. Nah, nomor 4 ini kalian bisa ini kan memberikan report kepada HR atau human resource, terus senior management. Seperti gini, semisal Feli, Mas, Feli kan biasanya info ke aku, Mas, Ragil atau Denny itu biasanya telat, tolong diinfokan. Biasanya kan Feli info ke aku atau Pak Billy, biar nanti aku yang menegur, itu tidak masalah. Terus Feli juga, Mas, kok Alisa performanya menurun ya, gini ya, kendalanya ini. Oh, kita bahas bareng. Kenapa toh Alisa ada permasalahan apa toh? Apakah ada permasalahan di rumah atau gimana? Itu kita bisa berikan win-win solution walaupun tidak menyelesaikan yang di rumah ya. Karena urusan kalian di rumah sudah menjadi urusan kalian, bukan urusan perusahaan. Tapi kalau setidaknya kita bisa membantu atau memberikan masukan, akan saya berikan. Semisal yang udah nikah Radit tok ya. Ya mungkin Radit ngobrol, Mas, anakku kok gini ya. Mas, nah, soalnya yang di sini yang udah nikah kan baru saya. Yang di sini ya, yang di ruangan ini. Tapi kalau yang di serangan ini kan yang sudah menikah banyak. Tapi kan kalau yang di ruangan ini kan baru saya dan Radit. Atau mungkin Markus, Pak, biar ya memanage istri biar benar-benar bisa manut. Ya nanti tak berikan tips and trick walaupun tidak 100% benar. Setidaknya kan saya pernah melakukan. Jadi kalian harus mereport, harus selalu memberikan info. Sekecil apapun info, kayak Feli, Mas, tim CS kemarin yang di Solo ada ada jarak, ada tembok besar antara CS dan produksi. Ya kita selesaikan langsung. Seperti itu. Jadi report itu nggak harus Tita ke Feli, baru Feli ke aku, tidak harus. Bisa juga langsung direct Tita ke aku atau apa jenis. Aku pun terkadang report ke Feli. File gini. File ada perubahan harga, file ada kebijakan seperti ini. Seperti itu. Jadi report itu dua arah. Jangan sampai report itu satu arah. Kalau report satu arah berarti report itu akan berhenti di situ saja. Tidak dieksekusi. Tapi report itu harus dua arah. Oh, Feli memberikan report ke aku seperti ini, aku harus memberikan report juga. Oh, Fel,
ada kebijakan baru, ada perubahan harga dan sebagainya. Jadi komunikasi dua arah itu benar-benar bisa terjalin, jangan sampai satu arah tok, setelah itu selesai. Dan setiap kalian memberikan report, di follow up. Jangan, oh yang penting aku sudah memberikan report, sudah memberikan kasus, tapi tidak di follow up. Nah kalau memberikan kasus tok, Pak Markus, Pak tinta WT kosong, nggak di follow up 1 minggu kemudian. Setelah itu cabang-cabang nggak ngeprint, kan jadi masalah. Jadi kalau memang aku belum membalas atau yang kalian reportin 1 jam belum membalas, di follow up ulang saja. Kalau emang itu benar-benar urgent, telepon saja nggak masalah. Akan tetapi di saat jam kerja. Apakah boleh menelepon di luar jam kerja? Boleh. Dengan catatan yang kalian reportkan itu ada kesalahan. Contoh itu kemarin. Kemarin itu kalian tahu mesin Solo baru untuk tim finance ya? Sama Markus ya. Mesin Solo baru ada trouble itu kalian tahu? Maintenance-nya tahu? Tahu. Alicia tahu karena yang memegang Solo baru. Feli nggak tahu karena cuti. Oke, nggak masalah. Markus tahu? Dari Oke. Mesin Solo baru kemarin itu habis ganti print head. Ganti print head itu harganya 15.500.000. Kenapa kok bisa ganti print head? Yang pertama tak telusuri sama Fatih karena permasalahannya ada di tegangan. Setelah di tegangan semua cabang padahal tegangannya sama, kok cuman Solo baru tok. Setelah ditelusuri lagi memang print head-nya itu sudah berumur 3 tahun. Padahal umur rata-rata print head dengan print per hari 70 meter rata-rata ya ini ya, per hari ya, meter. Itu bisa bertahan cuman di 1 tahun. Kita bisa mempertahankan pH itu di 3 tahun. Dan apakah bagus? Ya bagus. Karena kita sudah mempunyai tim produksi dan tim maintenance sudah teknisi sudah mempunyai treatment-treatmentnya sendiri. Makanya ada grup baru yang namanya nozzle, yang di situ cuman ada aku, aku, Pak Niko, operator dan Fatih. Itu untuk mengecek nozzle setiap harinya. Nah ini kemarin habis ganti 15.500.000. Akan tetapi laporannya Fatih cuman mengirim foto tok. Nah terus apa ini foto? Maksudnya apa foto ini? Harusnya kan ada info, harus ada captionnya. Oh sudah diganti, apa saja yang diganti, terus apa saja yang sudah dicek, dan hasilnya bagaimana, belang atau tidak, print headnya setelah dipasang ada yang bolong atau tidak, itu kan harus diinfo. Lah Fatih lupa menginfokan captionnya itu. Fatih laporan jam 9, setelah itu dia istirahat, tidak memegang HP, setelah itu pulang, dan perjalanan pulang dari Solo ke tempatnya Fatih macet. Yang Solo baru ke rumah Fatih biasanya itu 1 jam, kemarin macet jadi 1,5 jam. Nah, setelah itu ya tak tegur, "Loh Teh, kamu kalau laporan nih jangan separuh-separuh seperti ini. Kalau separuh-separuh seperti ini terus gimana aku cara membacanya?" Walaupun aku sudah kontak-kontakan sama Fatih. Aku sudah telepon-teleponan, bahkan setiap ada maintenance itu 2 jam sekali atau 4 jam sekali pasti Fatih tak telepon, "Gimana Teh reportnya? Gimana Teh reportnya?" Mesti tak tanya terus. Walaupun aku sudah tahu sudah beres, tinggal Fatih laporan. Cuman kan yang tak permasalahkan kan Pak Niko tidak tahu di situ. Pak Niko kan taunya dengan captionnya itu.
Aku karo kowe. Wis. Wis. Udah ya, lanjut ya. Jadi, Fatih tidak laporan secara komplit. Nah, makanya itu. Jadi menjadikan miskomunikasi di situ. Akhirnya juga saya tegur, saya telepon, bukannya pekerjaanmu sudah benar. Sudah benar semua, aku tahu. Cuman kan laporanmu salah, makanya kamu saya ganggu jam 11 malam. Tak telepon setengah jam kemarin, sampai jam setengah 12 malam. Kalau kamu nggak mau tak ganggu seperti ini ya, kamu selesaikan. Bener-bener pastikan itu yang mbok report ke semua sudah benar. Contoh lagi kemarin pas Makassar tidak diganti tanggal. Kan juga tak report di Central Finance Group, Central Finansial. Ini belum diganti, tolong dicek. Kalau kalian tidak mau diganggu di luar jam kerja, ya pastikan pekerjaan kalian itu harus benar-benar selesai dan harus tepat. Kalau sampai diganggu di luar jam kerja, berarti ada problem di situ. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut di nomor 5. Evaluating performa and provider feedback. Oke. Supervisor menilai karyawan secara objektif dan memberikan feedback yang membangun, bukan sekedar menegur saat adanya kesalahan. Oke. Kesalahan itu apakah ditegur? Pasti ditegur. Agar kalian tahu salahnya di mana. Jangan menjadi orang kayak biasanya didiamkan saja. Lah salahku di mana? Kalau didiamkan saja kan dia tidak bisa tahu salahnya di mana, dia menyepelekan kesalahannya itu bisa terjadi. Jadi teguran itu pasti ada. Apalagi di PPCP ini teguran itu pasti ada. Akan tetapi sebisa mungkin kita akan memberikan solusi. Aku, Mas Gilang, Feli, mungkin Radit, Wildan, Pak Niko pun juga kita sebisa mungkin memberikan solusi, bukan hanya menegur saja. Kalau ditegur pasti tak tegur, apalagi sama saya ya. Kalau ada kesalahan pasti tak tegur. Cuman akan tetapi saya tidak menegur saja, memberikan solusi. Oh, bagaimana sih agar tidak terjadi seperti ini lagi? Gimana sih agar tidak kesalahan ini tidak terulang kembali? Kesalahan apakah itu pasti ada? Pasti. Itu loh. Karena apalagi di suatu pekerjaannya, pasti ada kesalahan, kelalaian itu pasti ada. Akan tetapi bagaimana cara meminimalisirnya? Jadi kayak Radit, Feli, Wildan, Yos, aku, Mas Gilang itu harus memberikan feedback. Feedbacknya pun juga harus yang membangun, jangan sampai memberikan mental down, menjaga mental breakdown, mental breakdown itu. Jadi harus benar-benar memberikan feedback yang membangun, jangan sampai memberikan feedback yang dia nanti kedepannya akan bermalas-malasan bekerja. Seperti itu. Oke, setelah itu lanjut nomor 6, identifikasi dan applying career advance opportunities. Oke. Mengamati potensi karyawan, mengusulkan pengembangan karir agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Nah. Sudah dilakukan? Sudah. Siapa saja contohnya? Markus. Untuk saat ini paling menonjolkan Markus. Yang dulu Markus itu tim desain. Kalau yang nggak tahu ya, Markus itu spesialis tim desain. Markus apakah jago di tim desain? Saya yakin, kalau menurut saya ya, ini balik lagi ya, menurut saya ya, untuk desain di PPCP dan Mersindo, aku masih menjagokan Markus. Kalau desain lo ya,
apalagi desain-desain kaos yang dipakai Markus saat ini. Markus saya akui dia bagus karena dia tahu dia bisa menggabungkan dua perspektif yang dimana perspektif desainer dan perspektif orang nyablon. Itu yang tidak bisa yang belum didapatkan oleh Nufus. Yuda itu belum begitu paham. Mereka paham prosesnya, tapi belum begitu paham sampai pecah warna. Kalau Markus top tier di saat itu untuk posisi itu. Lah makanya Markus diplotkan, dicobalah ke tim CS. Bisa Markus menghandle? Bisa. Dulunya S ya, Yos. Waktu dulu kan Nufus ada ya juga ya. Markus setelah dari tim desain menjadi CS, habis itu dipindah lagi sempat ke produksi seminggu. Setelah itu dipindah lagi ke mengurusi bahan baku. Ya, jadi perkembangan Markus sangat signifikan di situ, berbagai divisi. Karena Pak Niko melihat itu potensinya Markus. Di sini pun juga seperti itu. Apakah ada lagi yang lain? Tita, Alicia. Mas Gilang melihat potensinya Tita dan Alicia. Yang pertama ditaruh di CS, bener ya? Ditaruh di CS, setelah itu dipindah ke finance. Agar apa? Agar Tita dan Alicia tahu alurnya seperti apa dulu sebelum dia berpindah ke finance ya. Sebelumnya audit ya malahannya. Sebelumnya audit, setelah itu pindah ke finance. Aku ada Fatih. Fatih itu sebenarnya orang yang teliti. Fatih itu orang yang teliti, orang yang mau belajar. Saya rekomendasikan ke Pak Niko. Ke Pak Niko. Pak Niko ada kita kan butuh tim teknisi internal. Ini aku mengajukan Fatih. Fatih ini orangnya seperti ini. Oh ya udah Zar, dicobalah di Jogja. Akhirnya berhasil sampai sekarang. Jadi Feli, Radit, Wildan, Yos, Markus itu harus benar-benar memantau di bawah kalian itu ada nggak potensi-potensi tim yang bisa naik jenjang karirnya. Jangan sampai kita stagnan di sini terus. Kalau kalian stagnan di situ terus, posisi kalian pun juga akan stagnan di situ terus. Seperti itu. Contoh aku masuk pertama kali di sini itu operator sablon, ngesut kayak Rian. Beneran, nggak bohong aku. Bisa tanyakan ke Rian, bisa tanyakan Pak Tatang, Tias, Riko, Pak Eko, siapa nih? Sing orang lama. Apri, bisa tanyakan. Aku pertama kali masuk sini itu ngesut. Markus, biasa di sini ada Markus, lupa aku. Markus, aku pertama kali masuk di sini tukang ngesut. Aku punya value bisa mengoperasikan PC, komputer, bisa mengoperasikan Google Sheet. Akhirnya dinaikkan menjadi wakil kepala produksi. Aturlah jadwal, bagus, dilihat Pak Niko, potensinya bisa berubah menjadi kepala produksi. Kepala produksi, terus habis itu pindah ke CS. CS naik dengan posisi sekarang. Apakah saya tidak bisa mengalur produksi DTF? Tanyakan si Yos. Dulu aku setelah bekerja di sini dari jam 9 sampai jam 5 sore, setelah itu aku pulang, jam 6 aku sudah sampai PPCP. Ngoperator di DTF sebelum adanya Denny. Ya Yos, 3 hari ya dulu ya. 3 hari. Jadi, apakah aku bisa mengoperasikan DTF? Bisa, karena sudah pernah. Pak Niko tahu potensinya, makanya selalu dipush Pak Niko agar mengeluarkan potensi terbaiknya. Seperti itu. Aku pun juga di sini berharap kalian itu selalu memberikan potensi terbaik kalian agar apa? Jenjang karir kalian ini selalu naik. Jangan sampai 5 tahun ke depan Tita kerjanya di mana? Di PPCP sebagai apa? Finance. Nah, tahun kemarin finance. Jangan sampai seperti itu. Harus naik tingkat terus. Seperti itu. Kalau kalian bisa naik jenjang karir, otomatis kan perusahaan ini benar-benar
bergerak maju, bukan stagnan atau bahkan mundur seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 7, helping the resolve employee issue and disputes. Wah, iso bahasa Inggris. Artinya penjelasannya membantu menyelesaikan konflik dan masalah karyawan secara adil dan profesional agar tidak mengganggu kinerja tim. Ya seperti kemarin Feli infokan, Mas, Solo itu CS-nya sama produksi ada tembok tinggi nih, komunikasinya kurang bagus, akhirnya juga diselesaikan. Pun juga terjadi di Makassar kemarin pas aku di sana, ada miskomunikasi, beberapa miskomunikasi akhirnya ya saya selesaikan. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada tembok besar antara Radit dan Nufus, Yos dengan Wiji, Feli dengan tim-tim yang ada di sini, Wildan dengan tim Toko, Markus dengan Pak Dodi. Itu jangan sampai ada tembok besar, jangan sampai ada boundaries. Akan tetapi boundaries itu kalian harus ciptakan untuk mempertahankan SOP itu agar benar. Jangan sampai kalian kolaborasi sama-sama sepakat, wes ini nggak usah dicek. Akhirnya semuanya kacau. Boundaries tetap ada untuk mempertahankan SOP. Cuman jangan sampai ada boundaries yang jangan sampai ada jarak atau tembok yang membuat komunikasi kalian itu tidak lancar. Mas, aku perkewuh itu sama Alisa negur, ya jangan. Kalau emang Alisa ada kesalahan ya ditegur. Mas, aku minta tolong ke Tita itu agak untuk membantu close Jakarta semisal. Itu nggak enak itu, ya harus disampaikan. Itu. Jadi pembagiannya harus adil. Itu. Jadi komunikasi itu harus benar-benar jangan sampai ada tembok di situ. Makanya kalau aku ngomong ke kalian, ngomong ke Markus, kalau masalah komunikasi aku nggak pernah memberikan batasan karena komunikasi itu harus benar-benar cepat dan tepat. Seperti itu. Jadi harus benar-benar membantu dan menyelesaikan secara adil. Oke, lanjut. Nomor 8, driving, coaching, mentoring, dan consulting. Oke, kita harus menjadi pengawas, menjadi mentor, menjadi konsultan, menjadi pelatih untuk tim kalian. Yang seperti yang saya lakukan saat ini dengan Mas Gilang, setiap hari Senin memberikan coaching, memberikan mentoring, memberikan konsultasi, mengarahkan kalian itu. Kita lakukan, saya dan Mas Gilang lakukan agar kalian itu selalu cara gampangnya orang manusia ya, jalan lurus terus gini. Jangan sampai jalan itu gini. Walaupun terkadang jalan naik turun terus gitu terjadi, akan tetapi kita bagaimana jalan itu bisa lurus terus seperti jalan tol, tidak ada hambatan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut besok tanggal 5 Januari 2026. Terima kasih. Mengakhiri tahun ini saya perwakilan dari Pak Niko juga dan Mas Gilang mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang ada di sini, apalagi Radit dengan tim baru yang kemarin sudah aku tahu kamu laporan ke Pak Niko dan Pak Niko juga memberikan laporan itu ke aku dan Mas Gilang pun juga itu benar-benar sangat bagus, sangat berimpact. Saya berharap tim kreatif ini bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih maju lagi. Kalau ada kendala bisa langsung diinfokan. Tim finance saya berikan applause untuk tahun ini. Feli, Nadia, Alicia, Tita, Yos, Dea itu sudah benar-benar menjaga keuangan kita, menjaga
meminimalisir kecurangan yang ada di tim kita. Saya benar-benar terima kasih untuk Wildan. Saya dan Mas Gilang benar-benar terima kasih karena sudah membantu di Made by Order dan menjaga toko Solo. Aku dan Mas Gilang benar-benar terbantu untuk itu. Saya benar-benar terima kasih aku sama Mas Gilang dan Markus. Aku juga terima kasih walaupun aku terkadang agak cerewet sama Markus. Aku benar-benar terima kasih sama Markus sudah memanage bahan baku dengan benar. Apalagi sekarang ditambah dengan kaos polos. Markus walaupun ada kesalahan, itu pun juga part of tugas Markus yang baru. Jadi saya pun juga tidak memaklumi itu. Saya juga bukan terus diam saja, kita berikan solusi yang terbaik agar Markus bisa lebih maju lagi. Untuk Yos, terima kasih sudah membantu finance kemarin. Selamat sudah posisi baru sekarang mengurus Saisam. Kedepannya bocoran sedikit, aku dan Pak Niko sudah mendapatkan lemparan jahit baru di Karanganyar. Itu standarnya sudah standarnya Uniqlo. Aku yakin itu sudah bagus. Mungkin setelah aku mengurusi Makassar, nanti aku sama Pak Niko akan datang ke situ, ke pabriknya itu di Karanganyar. Itu ex-Siritek juga, itu kenalannya istriku, jadi yang membantu juga istriku juga di situ. Oke, terima kasih semuanya. Aku dan Mas Gilang, Pak Niko juga minta maaf jika ada kesalahan kata. Terkadang walaupun ada yang berlebihan, balik lagi aku dan Pak Niko, aku Mas Gilang itu memberikan teguran ke kalian, memberikan solusi ke kalian atau masukan ke kalian, itu tujuannya untuk membangun kalian. Balik lagi untuk membangun PPCP juga ke depannya agar bisa lebih maju. Saya berharap tahun 2026 kita bisa lebih lebih efektif lagi, lebih lebih konsisten lagi, lebih solid lagi. Tim kreatif bisa memberikan inovasi-inovasi konten yang menarik lagi. Jujur kontennya win-win loh dari tim kontennya yang sekarang PPCP tak lihat, tak pantau itu, wah HP ini kontennya menarik itu loh. Bukan monoton, bukan satu brief dipakai berulang-ulang, tapi kan ini walaupun intinya sama, akan tetapi kan dikemasnya secara berbeda. Itu bagus. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.